Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau klik video ini. Kali ini ada ungkapan dari Bang Ade Armando dan Opung Parbelak ya, terkait seruan pembunuh Jokowi gitu ya. Seruan pembunuhan Jokowi. Wah, ini di luar nalar sekali sih. Ada kata-kata atau seruan seperti ini keluar dan muncul ya dari kelompok atau wajah Refli Harun dan Amin Rais ya. Wah, kita tahu seruan ini ada beberapa hari yang lalu muncul ketika ibu-ibu orasi ngomong seperti itu ya. Kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Dalam waktu 10 hari lagi, Presiden Jokowi akan turun dari kursi kepresidenannya. Dan para pembencinya terus menggencarkan serangan yang bisa sangat amazing. Amazingly stupid. Keterlaluan bodoh. Saya baru saja dikirimi sebuah video yang beredar viral yang menampilkan mantan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Umat, Nurdiati Akma. Ibu berjilbab ini dengan bersemangat menyerukan pembunuhan Jokowi. Ia menyampaikannya di depan publik dalam silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan di restoran Al Jazeera, Menteng, Jakarta, 1 Oktober. Untuk itu dia bahkan mengutip ayat Al-Quran, At-Taubah ayat 14. Allah sudah mengatakannya dalam At-Taubah ayat 14, ujarnya bersemangat. Ayat itu mengatakan, perangi, lawan, tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi? Tanya Nurdiati yang segera dijawab penonton dengan penuh semangat. Menurutnya saat ini genderang perang untuk Jokowi sudah ditabuh. Karena itu ia menyerukan agar semua elemen mau bersama-sama bergerak untuk melakukan tekanan agar Jokowi dipenjara. Dengan yakin Nurdiati mengatakan perjuangan untuk membunuh dan memenjarakan Jokowi akan diganjar surga oleh Tuhan. Dia kemudian juga menggunakan surat At-Taubah ayat 111 untuk menyemangati para serdadu Islam di hadapannya. Perang sudah dipanggil, ujarnya, dan Allah sudah menjanjikan pada kita, hai saudaraku, sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah, siap kita mati syahid, ucapnya. Seruan-seruan kebencian terhadap Jokowi semacam ini sebenarnya bukan pertama kali kita dengar. Tapi Nurdiati ini agak spesial karena dia ini perempuan yang tua dan berjilbab. Ibu berumur semacam ini lazimnya kita kenal sebagai kaum yang berhati lembut, sabar, berusaha mengingatkan kaum muda yang ngamuk tanpa menggunakan akal pikiran, dan semacamnya lah. Lebih jauh lagi dia istimewa karena dia adalah caleg Partai Umat yang untungnya gagal masuk DPR. Jadi mestinya dia tidak sesat pikir, tapi kenyataannya Nurdiati ini justru jadi aktor penyebar kebencian. Bahkan menyerukan pembunuhan terhadap Jokowi yang dianggapnya pemimpin yang sedemikian berbahaya bagi umat Islam sehingga layak dibunuh. Saya dengar sudah ada upaya untuk mempolisikan Nurdiati. Menurut saya, ancaman pembunuhan semacam ini memang tidak bisa dianggap hanya main-main. Tapi yang lebih penting, apa yang dilakukannya adalah cerminan keterbelakangan berpikir sebagian umat Islam yang membahayakan kita semua. Nurdiati ini sembarangan saja menggunakan ayat Al-Quran. Karena omongannya, saya membuka kembali kepustakaan tentang Islam yang saya miliki. Ayat 14 At-Taubah itu berisi perintah Tuhan bagi umat Islam di masa Nabi Muhammad untuk memerangi kaum musyrik. Saya bacakan lengkap ya, bunyinya begini. Wahai orang mukmin, perangilah orang-orang musyrik itu. Jika kalian memerangi mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka melalui tangan kalian. Kalian akan membunuh dan menghinakan mereka dengan kekalahan dan menjadikan mereka sebagai tawanan perang. Ini adalah salah satu dari sekian ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad melawan tekanan dan serangan dari musuh-musuh mereka, yaitu kaum musyrik. Seperti Anda tahu, Nabi Muhammad itu berulang kali berperang secara fisik. Ayat ini turun untuk mengatakan Nabi memang tidak boleh tinggal diam bila diserang. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini memang relevan dengan Jokowi? Apakah Jokowi layak disebut musyrik? Inilah persoalan mendasar dengan sang ibu. Selama ini banyak kelompok berpikiran sempit yang percaya bahwa musyrik yang dimaksud di situ adalah non-muslim. Pokoknya semua non-muslim, apakah Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan, atau bahkan Islam yang dianggap tidak menjalankan perintah dalam Al-Quran dan Hadis, dianggap sebagai musyrik dan kafir. Ini cara berpikir yang secara total kacau. Apalagi sekarang secara spesifik ditujukan kepada Jokowi. Artinya, ibu ini memang menganggap Jokowi adalah musuh Islam yang berperang untuk menghancurkan Islam. Seperti saya katakan, orang seperti Nurdiati ini tidak bisa dianggap enteng karena dia merepresentasikan sebuah kekuatan muslim terbelakang yang bisa mengancam kita semua. Kalian udah tonton ada satu video ya, seorang caleg mengancam untuk membunuh Joko Widodo. Calegnya ini perempuan. Dari partai apa? Partai Umat. Partainya Amin Rais. Amin Rais dan jamaahnya sama-sama sekle, dodong, oto, goblok. Bayangkan ini tindakan seperti apa kayak gini-gini nih, ya, coba bayangkan kalian. Sekarang gini aja lah, biar kita jangan tersesat, kita tonton dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kami cintai, Bapak Amin Rais dan seluruh sahabat-sahabat yang ada di dalam, seluruh yang hadir hari ini, ketahuilah genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya, bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini, karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis, anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari, anak cucu kita nanti akan sengsara. Oleh karena itu saya mendoakan, tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahlikil kafarata Allahumma ahlikil kafar Allahumma ahliki Jokowi wasabbit samlahum wa barik jamahum wa anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qaumaz zalimin. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada la yuradu anil qaumaz zalimin. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Ya Rob, 79 tahun merdeka, tapi ternyata kami belum merdeka. Kau tolong ya Rob, hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mampu berbuat karena kami tidak punya senjata, tapi kami siap mati syahid di jalan-Mu ya Rob, untuk membela negeri ini. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana
wansurna 'alal qaumiz zalimin, wansurna 'alal qaumiz zalimin, wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma a'id, Allahumma surjuyusal muslimin, Allahumma ashibhi madada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahada. Ya Allah, hancurkan seluruh sekeliling Jokowi yang mereka bersatu untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Jangan tinggalkan seorang pun dari teman-teman mereka. Habisi mereka semua ya Rabb. Tinggalkan kami semua yang cinta pada negeri ini. Allahu Akbar. Minallah fatum qarib. Yakinlah pertolongan Allah akan datang untuk kita. Ya Allah sudah menjanjikan akan ada kemenangan tatkala kita semuanya turun semuanya. Nyawa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah. Ingat anak-anakku, saudaraku, surga sudah diberikan DP untuk kita kalau kita mau berjihad untuk membela negeri yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Udah kalian tonton? Itulah calegnya tadi. Udah nampak kualitasnya kan? Pantaslah Partai Umat nggak diverifikasi. Rupanya kayak gini modelnya. Hampir aja nggak diverifikasi biar tau kalian. Kayak gini. Bu, itu ibu tadi waktu lagi apa namanya lagi ceramah ya, itu agak ngos-ngosan. Ibu lupa bawa oksigen. Kenapa ibu nangis? Ada masalah rumah tangga. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan ceramah ibu, jangan orasi. Selesaikan dulu masalah dengan rumah tangga, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu, baru datang ke acara seperti itu. Dia kira nggak ada nyampe sama kita rekamannya. Ku bilang sama kalian ya, hati-hati ketika kalian sedang mengadakan kumpulan seperti itu. Ada 1-2 orang mata-mata yang mengintai kalian. Coba lihat ya, di akhir video siapa yang nongol? Refli Harun. Manusia bal-bal. Inilah yang kau bilang itu ya, forum kebangsaan itu. Iya, suka kali kau hadir di mana-mana. Forum sana nongol kau, forum sana nongol kau. Amin Rais bikin forum nongol juga kau. Udah kau bikin podcast aja lah di rumah lah. Jadi udah clear ya, kalau Refli Harun ini sebetulnya adalah manusia yang berusaha untuk merusak bangsa ini. Ya, udah kita tahu ya, manusia-manusia rusak yang menginginkan bangsa ini rusak ya. Coba bayangkan kalian dulu, seorang caleg, seorang ibu, dan seorang yang katanya kalau menurutku dia ini paham agama ya, tapi mendoakan Jokowi supaya terkena musibah. Coba sesuatu yang jelek terjadi sama Jokowi ya, doa macam apa itu? Dia kutip-kutip ayat suci lagi. Alah. Bu, untung aja ibu udah tua loh, dan perempuan. Kalau laki-laki ibu, aduh. Setauku ya, nggak tahu, entah setauku aja, entah cuman aku satu-satunya di dunia ini punya pemahaman bahwa semua agama mengajarkan untuk mendoakan yang terbaik bagi pemimpinnya. Itu menurutku, nggak tahu kalau menurut dia, ya kan? Tapi kurasa agama apapun juga, para penganut agama apapun juga meyakini bahwasanya pemimpin yang sudah dipercayakan untuk memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bangsa kita ya kepada ke arah kemajuan gitu loh. Kalau misalnya beliau punya kekurangan, punya kelemahan ya, kita doakan supaya beliau bertobat, bukan kita doakan supaya cepat mati. Bu, ibu terima bansos enggak? Ibu masih pakai BPJS enggak? Ibu kalau sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit umum?
Setelah itu ibu KTP-nya itu KTP seumur hidup atau nggak seumur hidup? Terus ibu kalau misalnya bepergian mengunjungi anak ibu, cucu ibu, pakai jalan tol nggak? Banyak kali ceritamu, Bu. Ya, perempuan memang semakin di depan, tapi ini lain pula ini, agak lain ini. Inilah kalau misalnya partai nggak ada sekolah pengkaderan. Inilah pengkaderan homeschooling ini. Doktrin jelek, doktrin sesat, doktrin sampah, itu yang disampaikan si Amin Rais sama orang ini. Kapunduang. Angala tuang. Mangece ndak elok-elok. Kalau kayak gitu itu jujur aja aku bilang ya, udah kalian itu kelompok orang-orang tua itu makin hari itu harusnya kalian itu makin banyak baca kitab suci, makin perbanyak lagi mengaji, makin perbanyak lagi ikut pengajian-pengajian yang positif gitu loh. Jangan kayak gitu kalian ikuti acara si Amin Rais. Bu, ibu ngerti nggak perbedaan orang beragama dengan bertuhan? Bu, orang semua boleh beragama, tapi belum tentu semua bertuhan. Gitu loh. Dan semua orang bertuhan sudah pasti adalah orang beragama, karena agama itu adalah sebagai media, sebagai alat dia untuk mengenal Tuhannya. Kan begitu. Tuhan yang mana mengizinkan umatnya mendoakan yang jelek-jelek terhadap pemimpinnya. Berarti kau tidak punya Tuhan. Tuhan kau cuma satu, Amin Rais. Kau ajak itu jemaah di situ untuk mati syahid. Iya, untuk mempertahankan harga diri. Entah kau yang duluan masuk rumah sakit, serangan jantung. Bu, ingat ya, Undang-Undang nomor 1, ingat ya, Undang-Undang nomor 1 2023. Udah, Opung Parabela kalau udah masuk pasal-pasal udah pening kalian, pening. Ini maksudnya ya supaya kita lebih cerdas lagi, supaya kita berhati-hati. Ingat ya, Undang-Undang nomor 1 KUHP tahun 2023 pasal 218 mengatakan barang siapa yang menyerang kehormatan seorang presiden ya dan wakil presiden maka akan bisa dipidana ya dengan hukuman 3 tahun 6 bulan. Itu masih masih pidana yang menyerang harkat martabat ya seorang presiden. Ini ibu sudah pengancaman pembunuhan loh. Ya, ini bisa tambah 5 tahun lagi. 8,5. Setelah itu apa lagi? Ibu juga kena pasal Undang-Undang ITE. Ya. Suka kali ibu di penjara ya. Ini gue bilang sama kalian, ini kena pasal berlapis ini ya, menyerang harkat martabat presiden, baru undang-undang ITE, baru undang-undang yang menyebabkan permusuhan di antara satu dengan yang lainnya dalam ruang lingkup yang besar. Banyak ini kena, biar tahu kalian ya. Jadi gue bilang sama Bapak Kapolri ya, ini menjadi perhatian khusus Pak. Karena gimana pun juga video ini sudah dibuat ketika Bapak Presiden Joko Widodo masih sedang memerintah. Dan ini menjadi tanggung Bapak Kapolri untuk mengusut dan mengangkat ibu ini ke penjara. Ya, itu tegas kita katakan ya. Karena gimana pun juga ya, ini manusia memang gak ada beres otaknya ini. Tapi tolong dulu juga Bapak Kapolri, ya mungkin juga nanti yang turun tangan mungkin entah Kapolsek, entah Kapolres, entah juga Kapolda. Tolong sebelum ibu ini dimasukkan ke BUI, panggil dulu psikiater, ahli psikologi. Ya coba dicek dulu kejiwaan ibu ini, entah udah kenanya nggak tahu juga kita, ya kan? Ya kalau memang udah kena berarti nggak bisa dikenai pasal-pasal tersebut. Karena apa? Karena orang dalam gangguan jiwa
tidak bisa dikenai pasal-pasal pidana. Sekalipun dia itu membunuh. Karena dia gila. Dan periksa juga itu dalamnya itu semuanya. Entah gilanya semuanya itu. Iya kan? Iya, semuanya harus dites dulu, Pak. Tapi kalau misalnya memang terbukti dia tidak mengalami gangguan jiwa, penjarakan. Penjarakan, apalagi ya kan? Berarti dia melakukannya itu dengan kesadaran penuh, bukan dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Tapi bisa jadi loh, kayak gini nih mungkin sakau juga ini. Tolong dulu ya yang punya mama, ya, anak dari ibu ini, kalau memang masih sehat otaknya, tolong jangan dilepas-lepas keluar rumah. Tolong diamankan dulu, diamankan. Ya, diamankan dulu ya. Dan juga kalian kalau bisa orang tua anak-anak dari ibu ini, tolong bikin klarifikasi, minta maaf dulu, bikin materi 10.000 ya. Jangan sempat bertindak nanti kami ini. Nanti datang orang ke situ pakai sirine, akan lengkap berseragam warna coklat, ketakutan kalian. Perjuangan, mati syahid. Kalau mau mati syahid, kalian pergi ke sana, kalian ke Timur Tengah. Mati syahid kalian melawan Presiden Joko Widodo. Bodohnya minta ampun. Bilang bodoh ini. Makin tua orang harus makin bijaksana, tapi caleg. Tapi tolong dulu ya, ini kan katanya caleg. Caleg itu kan biasanya ada surat keterangan dari dokter jiwa. Kok tahu, Bung? Awak caleg juga. Tapi nggak menang. Masalahnya aku masih waras, dia udah gila. Karena nggak menang itu mungkin kan. Coba cek dulu ya kan. Itu surat dari rumah sakit jiwa, kan ada surat keterangan kesehatan jiwa ya kan, dari rumah sakit jiwa kemarin. Itu dia betul-betul memang legal atau ilegal? Dan juga tolong diusut tuntas itu siapa dokter yang tanda tangan suratnya itu. Kok bisa dia lolos jadi caleg? Aduh. Pokoknya angkut semuanya. Kena kok dokter. Bisa pula manusia-manusia, tak kecuali mungkin waktu mencalik dia masih waras kan begitu. Tapi ketika sudah ketahuan gagal, iya kan? Itu yang bikin dia jadi sakit, lain cerita. Berarti dokternya nggak bisa disalahkan, Pak. Partai umat. Tapi entah kenapa bisa lolos ini kemarin, Mbak. Aku nggak menyerang partainya ya. Tapi kalau orang model-model kayak gini, ya model si Amin Rais dan juga pengikutnya ini, tolonglah dulu dia dikarantina di satu pulau dulu Jadi kasihan yang lain jadinya. Racun ini loh. Lebih mengerikan ini dari COVID. Dan juga hati-hati kalian ya. Ya, entah dimanapun kalian berada, ya, kalau ada forum, ya, yang isinya orang-orangnya si Amin Rais, ya, ada isinya orang seperti Amin Rais, Refli Harun, Faisal Assegaf, Said Didu, Din Samsudin, setelah itu adalah Abraham Samad, ya, setelah itu ada Sunarko, kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena manusia ini adalah manusia-manusia perusak bangsa ini, ya. Bisa kujamin itu ya, karena kuperhatikan forum-forumnya nggak ada yang beres. Forum provokator semua, forum provokator. Aduh, aku udah capek kali. Kasihan aku sebetulnya ngeliat ibu ini loh. Betul, aku kusangsikan dia ini udah dicuci otaknya. Iya kan? Memang Amin Rais ini jago kali mencuci otak, Bah. Gak kenal lagu sama ibu ini ya. Gak kenal ya. Sorry lah, gak perlu juga kenal lagu sama ibu ini. Tapi gimana pun juga dia sudah melanggar hukum ya.
Kita sepakat dia sudah melanggar hukum, sudah melakukan perbuatan tercela, sudah sudah melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana. Bisa diangkat, bisa, ya kan? Kita sebarkan berita ini, ya, karena apa? Karena kita tidak ingin orang-orang seperti ini ada di republik ini, ya. Karena apa? Kalau kita biarkan manusia-manusia kayak gini hidup, ya, ini akan meracuni semakin banyak orang dan akhirnya apa? Akan ada, ya, perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Mereka akan bikin gerakan yang besar. Makanya mulai dari kecil-kecil kayak gini dimatikan. Matikan forum-forum kayak gini. Ya, kita tidak mau negara kita itu rusuh seperti Pakistan, seperti Afghanistan, seperti Irak, seperti negara-negara lainnya. Kita tidak mau, ya. Kita mau negara ini menjadi negara yang maju, bukan hanya sekedar negara berkembang, tapi negara maju. Indonesia Emas 2045. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga. Oh, gitu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.